Kak, unahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Bencana banjir di Sumatera sudah berlangsung lebih dari 2 pekan sejak akhir November lalu. Pemerintah menyatakan bahwa bencana tersebut sudah berhasil ditangani sendiri. Indonesia mampu mengatasi ini. Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri, ujar Presiden Prabowo pada perayaan HUT Puncak Golkar ke-61. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Sejumlah laporan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nggak makan, nggak makan, jujur. Ketika sakit saya ngomong, desa saya hancur, saya sangat desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata begini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk bagi biaya sekolah anak, jadi kita nggak sanggup lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dari adik-adik ini, bantulah kami, Dek. Bantu kami semampu, adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Yang bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Hambatan akses, kurangnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan infrastruktur membuat proses penyaluran bantuan tidak merata. Akibatnya, banyak warga di wilayah terpencil terpaksa bertahan tanpa suplai logistik yang memadai, sementara kondisi darurat terus berlangsung. Sejumlah warga terpaksa berjalan kaki selama berhari-hari hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Mereka menembus medan yang rusak akibat bencana. Mereka melewati reruntuhan bangunan, tanah longsor, dan jalan yang terputus. Kondisi ini menunjukkan betapa kritisnya situasi kebutuhan pangan di lokasi terdampak dan betapa tidak meratanya distribusi logistik yang seharusnya dapat segera menjangkau seluruh korban. Gubernur Aceh bahkan menegaskan bahwa sebagian rakyat meninggal bukan karena dampak langsung bencana, melainkan karena kelaparan yang tak tertanggulangi di daerah bencana. Warganya masih banyak yang gak makan ya, Ranov. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Saya tidak membayangkan ya, Ranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, ya Ranov. Itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan, karena Ranov lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa Ganjar Mahfud kemudian punya program? 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadapkan Presiden yang ke-7 insya Allah menyerahkan kepada Presiden yang ke-8. Insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Persoalan mendasar dari lambatnya penanganan bencana dan lemahnya keperpihakan pada rakyat sesungguhnya berakar pada cara pandang bernegara dan paradigma kepemimpinan. Banyak pejabat melihat kekuasaan bukan sebagai amanah untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Mereka memandang kekuasaan sebagai posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring, pengaruh, serta keuntungan politik. Dalam praktiknya, sistem demokrasi sering terkooptasi oleh kepentingan para pemilik modal.
Akibatnya, penguasa sering mendahulukan kepentingan para pemilik modal yang telah menjadi investor politik mereka daripada kepentingan rakyat. Para pemilik modal ini memberikan dukungan finansial, tentu tidak secara cuma-cuma. Semua itu adalah investasi yang harus kembali dalam bentuk kemudahan izin, pengabaian hukum, dan perlindungan atas operasi bisnis mereka. Akibatnya, relasi kuasa berubah. Bukan rakyat yang menjadi prioritas, melainkan para penyandang dana politik yang menuntut balas jasa. Dalam sistem kepemimpinan Islam, yakni khilafah, seorang khalifah wajib mengurus dan menangani korban bencana dengan standar syariah yang jelas dan terukur. Pengelolaan negara bukan sekedar administrasi birokratis, tetapi juga amanah syar'i. Hal ini menuntut pemimpin yang bertakwa serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Cara pandang yang dibentuk oleh Islam dalam bernegara adalah riayah syu'unil ummah, yaitu mengurus dan mengatur urusan rakyat dengan penuh amanah. Negara dalam pandangan Islam bukanlah alat kekuasaan, melainkan institusi yang diwajibkan syariah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dengan demikian, arah kepemimpinan ditentukan oleh tuntunan syariah, bukan oleh kepentingan kelompok atau kekuatan oligarki. Syariahlah yang bisa memastikan negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung bagi manusia pada saat aman maupun krisis. Karena itu, umat membutuhkan sistem kepemimpinan yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dan konsisten. Inilah yang pernah diterapkan selama berabad-abad sepanjang sejarah kekhilafan Islam dulu. Khilafah Islam bukan sekadar struktur politik, tetapi wujud konkret dari kewajiban menegakkan hukum Allah SWT secara kafah dalam mengatur urusan manusia. Dalam konteks bencana, khilafah akan menggerakkan seluruh potensi negara, baik anggaran, personil, logistik, dan solidaritas masyarakat. Semua itu demi menjaga nyawa dan kehormatan rakyat. Nabi SAW bersabda, kaum muslim itu bersaudara, ia tidak menzalimi saudaranya dan tidak membiarkan saudaranya itu dalam kesusahan. Hadis riwayat Bukhari.